Karena Bapak di MKEK dan ID kan sampai dipanggil ke DPR. Ya. Dan DPR waktu itu juga memberikan pembelaan yang luar biasa kepada... Ya bersyukur itu digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ya orang pada bilang karena hampir besar anggota DPR pasiennya dokter sih. Ya bukan masalah itu, mereka merasa bahwa apa yang Maha Kuasa sudah berikan buat mereka. Dan saya hanya ngerjakan, saya hanya kerja. Terlapor maksudnya Bapak telah melakukan tindakan terapi pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai BW atau BS melalui metode diagnostik DSA setidaknya sejak Juli 2013. Dan metode itu pada saat itu belum ada EBM-nya. Atau mungkin kalau bahasa awamnya apa Pak EBM-nya? Evidence based medicine itu ya. Itu dimulai dari pendapat saya. Misalnya saya sekarang profesor. Saya berpendapat aja. Itu sudah evidence based medicine level 1. Jangan salah loh ya, evidence based medicine dimulai dari pendapat ahli. Itu evidence based medicine. Jadi sebenarnya saking bingungnya apa standar mau dipakai untuk itu. Coba saya mau tanya, obat yang pernah evidence based medicine paling tinggi pun akhirnya juga harus dihapus dari peredaran. Jadi ada sesuatu yang agak berbeda mengenai EBM ini, harus dimengerti. Ini biar nanti di lingkungan ilmiah yang berbicara. Tidak boleh sembarangan ngomong soal EBM. EBM itu bagian dari kecil. Ya. Dari suatu Pak, Dokter Terawan, begitu banyak orang yang merasa bersyukur dan terselamatkan oleh Dokter Terawan. Itu tidak diragukan lagi. Tetapi kan kemudian organisasi profesi melihat bahwa apa yang dokter lakukan itu belum bisa dinyatakan sebagai memiliki evidence based ya, sekarang dengan science, melalui science. Yang Bapak lakukan, maaf Pak, yang Bapak lakukan ada yang terjadi saat ini adalah testimoni para tokoh. Waduh. Padahal testimoni itu adalah bagian terendah dari sebuah metodologi medis. Itu keliru. Kita harus lihat EBM itu bagian dari apa. EBM itu dari bagian dari bagaimana keuntungan yang didapat dari masyarakat maupun itu, kemudian berapa mengenai uji klinisnya, dan bagaimana mengenai efek samping. Itu menjadi 3 hal yang disatukan. Bukan satu hal hanya uji klinis saja. Bukan. Uji klinis saja hasilnya mencelakakan orang bagaimana? Tidak bisa seperti itu. Cara memandangnya selalu harus holistik. Seperti tadi Mbak ngomong sebelum kita ini, selalu bahwa peperangan itu bukan masalah battle, tapi war. Ya, jadi harus dilihat holistik. Bagaimana holistik itu dilihat, dan harus dilihat ya. Yang menentukan untuk sesuatu itu benar dan tidak bukan organisasi seperti itu, bukan, harus kolegium perhimpunannya. Kolegium perhimpunannya sampai detik ini tidak pernah menyalahkan kita dalam bekerja sebagai intervention radiology. Itu memang bidang kita. Dan itulah yang menjadi hak utama adalah kolegium radiologi. Dan kolegium radiologi memberikan saya kewenangan sesuai dengan sertifikat kompetensi yang saya punya.